Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Maulana Yusuf. Saya dari program studi Sistem Informasi kelas D. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai argumen saya atau analisis saya mengenai amandemen UUD yang kelima yang direncanakan oleh pemerintah akhir-akhir ini. Jadi akhir-akhir ini tuh pemerintah merencanakan amandemen UUD yang kelima, yang mana salah satu dari isi amandemen UUD yang kelima ini adalah perencanaan bahwa MPR ini akan bisa berwenang lebih pada PPHN atau pokok-pokok haluan negara. Setelah saya menonton video penjelasan mengenai amandemen yang kelima tersebut, saya memiliki beberapa opini atau beberapa argumen yang ingin saya jelaskan saat ini. Yang pertama, kita harus tahu dulu nih, apa sih tujuan utama dari amandemen yang kelima ini? Menurut saya tujuan dari amandemen yang kelima ini perlu kita ketahui, perlu masyarakat ketahui supaya kita ini memiliki tujuan yang jelas gitu. Karena kan kalau kita punya tujuan yang jelas, kita jadi bisa tahu kemana sebenarnya arah amandemen yang kelima ini. Kayak bagaimana amandemen yang kelima ini bisa bermanfaat bagi kita, memberikan benefit yang banyak. Kalau kita tahu tujuannya, kalau pemerintah memberikan tujuan yang jelas, itu kita jadi bisa lebih percaya gitu untuk setuju dengan amandemen UUD yang kelima ini. Nah, setelah itu kita harus tahu juga kira-kira apa langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah setelah amandemen yang kelima ini disahkan, supaya kita bisa menilai apakah langkah-langkah ini baik, apakah langkah-langkah ini akan merugikan kita atau menguntungkan kita, seperti itu. Dan lalu kita juga harus tahu urgensi dari amandemen yang kelima ini apa gitu, supaya jangan sampai kita setuju dengan amandemen yang kelima ini tapi tidak memberikan perubahan yang signifikan untuk negara kita. Nah, setelah itu kita juga harus mengetahui isi apa saja yang diubah di amandemen yang kelima ini. Karena setelah saya searching, research, saya tidak menemukan dokumen asli atau isi secara detail yang dimiliki oleh amandemen ini. Jadi saya tidak tahu apa saja yang diubah. Saya memfokuskan bahwa kita ini harus tahu seluk-beluk dari keseluruhan amandemen ini. Kesimpulannya adalah, ketika ditanya apakah saya setuju kalau semua hal yang saya sebutkan tadi itu sudah dijawab, sudah kita mendapatkan jawabannya dengan secara detail. Saya akan setuju kalau misalkan detail dari amandemen yang kelima ini, tujuannya, langkah-langkahnya, urgensinya ini dijelaskan dengan baik oleh pemerintah. Tapi kalau misalkan semuanya ini masih ambigu, masih tidak tahu arahnya kemana, saya akan menolak dengan keras amandemen UUD yang kelima ini, karena ini akan mengganggu tatanan negara kita yang sudah kita bangun sejak awal kemerdekaan. Jadi kurang lebih seperti itu argumen yang saya miliki. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Akhir kata, tidak ada akhir kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.